ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas terkait dengan bahasan kita ususu manhajis salafi fid da'wati ilallah. Prinsip-prinsip atau pokok-pokok tentang manhaj as-salafus salih dalam berdakwah mengajak orang kepada Allah. Di mana di saat yang lalu kita telah membahas tentang apa-apa yang harus ada pada diri orang yang berdakwah atau ad-da'iyah atau da'i. Seorang da'i harus memiliki keikhlasan. Seorang da'i harus memiliki basirah dan ilmu. Seorang da'i harus mampu bersabar dan tahan marah terhadap gangguan. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan di bagian yang kedua, yaitu apa-apa yang harus diperhatikan oleh seorang da'i pada objek dakwahnya, pada mad'unya. Jadi kalau pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang apa-apa yang harus ada pada diri orang yang berdakwah, maka berikutnya kita memperhatikan apa yang harus kita perhatikan pada orang-orang yang kita dakwahi atau al-mad'u. Kita lihat di saat kita berbicara tentang keadaan orang yang kita dakwahi, maka orang yang kita dakwahi itu yang pertama kita ingin bahas adalah mereka itu adalah muslimin atau orang-orang yang di luar Islam. Ini pembahasan pertama. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana keadaan mereka itu di saat mereka itu adalah orang-orang yang bodoh dan para pengikut hawa nafsu. Kemudian hal yang ketiga adalah mereka itu adalah orang yang berkuasa atau rakyat biasa. Kemudian keadaan yang keempat adalah terkait dengan bagaimana kondisi mereka, kemampuannya, dari sisi kehormatannya di tengah masyarakat, usianya, dan sebagainya. Ini adalah catatan-catatan yang sangat penting sekali supaya kita mengerti bagaimana masuk kepada mereka. Sehingga saat kita itu menentukan ini caranya, ini metodenya, maka telah tepat karena sesuai dengan keadaan orang yang kita sedang dakwahi. Maka
kali ini kita pada sesi yang ke-9. Kita ingin membahas tentang kewajiban orang yang sedang berdakwah itu untuk memperhatikan di saat orang yang didakwahi itu muslimin atau bukan muslimin. Karena dua hal ini berbeda. Di mana catatan paling penting dalam masalah ini, kalau kita mendakwahi muslimin itu orang-orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, telah bersaksi kepada tauhid sebagai la ilaha illallah, dan telah bersaksi kepada risalah, di mana Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Hal ini tidak ada pada orang yang kafir, orang yang di luar Islam. Sehingga tuntutannya jadi berbeda. Maka di saat kita itu berbicara tentang metode atau cara masuk ke dalam jiwa orang agar dakwah kita itu bisa diterima, maka ini adalah catatan yang sangat penting. Di saat Rasulullah SAW membedakan dakwahnya, Rasulullah SAW berhadapan dengan para sahabatnya, dengan orang-orang yang telah menerima Islam. Dan Rasulullah SAW pun berdakwah, mendakwahi orang-orang yang sama sekali belum masuk ke dalam Islam. Nah, dari situ kita dapat pelajaran bahwa beliau memang punya metode yang berbeda. Untuk itu, di saat kita itu mendakwahi orang yang belum Islam, maka unsur terpenting adalah bagaimana kita berbicara tentang Islam dari poin pertamanya, yaitu bersyahadat akan la ilaha illallah di saat di mana dia itu harus mengerti bagaimana tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh tentang Nabi Nuh alaihi salam, bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mendakwahi umatnya yang pada saat itu adalah orang-orang kafir. Maka hal pertama yang didakwahkan kepada mereka itu bagaimana mereka itu bertauhid, meninggalkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Hal ini pun berlaku pada para nabi yang lain. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim di surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul, maka hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan kalian menjauhi Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Jadi kita lihat pada surat An-Nahl ayat 36 ini, bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat mereka itu menghadapi orang kafir, maka ini dakwah mereka. Kita lihat lagi catatan terkait dengan ini pada surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru. Dan
yang menghalangi mereka untuk diterimanya nafkah-nafkah, infak-infak atau kebaikan-kebaikan mereka dengan harta benda mereka itu, tidak lain adalah karena mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Sehingga orang kafir itu beramal kebaikan seperti apapun tidak akan berpahala. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat, yaitu belum Islam. Sehingga tugas pertama adalah bagaimana memasukkan mereka ke dalam Islam. Itu unsur terpenting. Kemudian kita harus mampu menjauhkan mereka dari perbuatan syirik. Sehingga orang masuk ke dalam Islam itu benar-benar bertauhid dengan la ilaha illallahnya, kemudian benar-benar dibersihkan dari perbuatan syirik yang mengeluarkan dia dari tauhid. Kemudian berikutnya lagi berbicara tentang metode. Kita lihat di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan mendakwahi orang yang masih kafir. Hal yang pertama, bahwa kewajiban kita mendahulukan hal yang terpenting. Jangan sampai kita ini berbicara tentang hukum-hukum Islam atau hal-hal yang lain padahal dia belum bertauhid. Hal ini harus dihindarkan. Karena sia-sia. Kita bayangkan ada seorang kafir sholat, ada seorang kafir bersedekah, ada seorang kafir dia itu beramal dengan amalan-amalan yang diajarkan di dalam Islam. Maka jadi sia-sia. Kenapa? Karena dia belum bertauhid. Dia belum masuk Islam. Maka kita kedepankan unsur tauhid, bukan yang lain terlebih dahulu. Maka kita lihat pelajarannya pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari saat Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Beliau katakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau itu akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi. Maka hendaknya hal pertama yang engkau dakwahi mereka kepadanya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Bagaimana agar mereka itu bersyahadat akan tiadanya ilah kecuali Allah. Di riwayat yang lain dikatakan ila ayyuwahidullah. Diajak mereka itu agar mereka bertauhid kepada Allah. Jadi di sini unsur terpenting saat kita berdakwah adalah mengedepankan at-tauhid di hadapan orang-orang yang memang belum bertauhid. Hal itu kita mendapati juga pada Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini seperti termaktub pada surat Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Dan dia pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya kalian itu tidak memiliki ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim.
Sesungguhnya aku ini takut atas kalian akan terkena kalian dengan azab yang kalian akan hadapi di hari yang agung, di hari kiamat. Jadi inilah hal pertama yang harus diperhatikan tentang apa yang harus dikedepankan, apa yang harus diutamakan di saat yang kita dakwahi itu adalah orang kafir. Maka catatannya adalah mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada kalimat syahadat, agar mereka mengerti itu, agar mereka masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian catatan yang kedua, bahwa orang yang didakwahi itu haruslah dihadapkan kepada hujjah-hujjah, bukti-bukti kebenaran yang didapati oleh mata mereka. Sehingga mereka itu mudah untuk mengatakan ini benar. Kenapa? Mata mereka melihat bukti itu. Di antaranya adalah dengan membuat perumpamaan-perumpamaan, membuat contoh-contoh. Maka orang itu disuruh memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Dimulai dengan bagaimana mereka itu menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang hina. Kenapa hina? Karena mereka itu membutuhkan. Sedangkan zat yang layak untuk dijadikan Tuhan adalah zat yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun selain dirinya. Hal itu tidak ada pada selain Allah, di mana hanya Allah lah yang dibutuhkan namun tidak membutuhkan. Sehingga kalau ada Tuhan, ternyata kita perhatikan, oh dia itu sekedar makhluk Allah. Maka dia akan butuh makan, butuh minum, apalagi butuh sesembahan diberikan kepada mereka sesuatu. Nah, itu adalah kehinaan dan kelemahan. Kemudian hal yang lain, kita melihat dari sisi manfaat dan madarrah. Bahwa di saat yang diibadahi itu ternyata tidak mampu mendatangkan manfaat. Dan tidak mampu menolak adanya madarrah atau sesuatu yang mengganggu, membahayakan. Tidak mampu melakukan itu, maka kita katakan tidak layak. Sesuatu yang engkau ibadahi itu engkau ibadahi, tidak layak. Ternyata tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak mampu menolak madarrah atau bahaya. Kemudian kita lihat dari sisi daya kekuatan yang dimilikinya. Bahwa yang berhak menjadi ilah itu haruslah zat yang sangat kuat. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dia selalu mampu memenangi dirinya, memenangkan dirinya di hadapan lawan-lawannya siapapun yang dihadapinya. Kemudian zat yang harus diibadahi itu zat yang mendatangkan faidah, mendatangkan manfaat. Di saat sesuatu yang diibadahi itu tidak bermanfaat, maka untuk apa diibadahi? Di mana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Dia selalu mencurahkan kasih sayangnya, kenikmatannya dan selalu memberikan perhatiannya kepada alam semesta. Kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah, beliau dengan jelas memberikan contoh kepada kita
bahwa orang yang didakwahi itu dihadapkan kepada kenyataan yang mereka alami, yang mereka hadapi, yang mata mereka benar-benar memperhatikannya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk memperhatikan apa-apa yang mereka ibadahi. Mereka menyembah bintang. Bisa berbuat apa bintang itu? Ternyata lemah, dia kecil, hilang. Begitu pula matahari, di mana matahari pun ternyata di malam hari hilang. Kemudian begitu pula bulan, ternyata mengecil. Kemudian hanya ada di malam hari, di siang hari hilang. Bagaimana Tuhan dengan kelemahan seperti itu? Padahal semestinya yang menjadi Tuhan itu selalu siap untuk diarahkan doa kepadanya dan tidak pernah melemah, tidak pernah menghilang. Sehingga pada saat Nabi Ibrahim menghadapi apa-apa yang mereka ibadahi itu sesuatu yang lemah, maka beliau pun berkata kepada kaumnya, hal ini termaktub pada surat Al-An'am ayat 78. Ya qaumi, inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa-apa yang kalian perlakukan syirik. Kalian beribadah kepada apa-apa yang aku lepas diri daripadanya. Karena beliau telah buktikan ini lemah, dan seterusnya. Kita perhatikan lagi pada surat Asy-Syu'ara ayat 73. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Nabi Ibrahim saat berdebat dengan mereka dikatakannya, apakah mereka yang kalian ibadahi ini mendengarkan kalian di saat kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadhurrun. Atau mereka itu mampu memberi manfaat kepada kalian dan mampu mencelakakan kalian. Ternyata hanya patung-patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa mendatangkan manfaat, dan tidak bisa mencelakakan orang lain. Dibuktikannya karena ternyata tidak bisa apa-apa di saat beliau patahkan patung-patung itu, terbukti tidak bisa membalas. Nah, jadi kita lihat ini. Hal kedua, catatan kita tentang metode, bahwa orang-orang yang belum Islam itu harus diarahkan untuk memperhatikan bagaimana tentang Tuhan-Tuhan mereka dengan segala kelemahannya. Kemudian dibandingkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka hadapi. Bagaimana nikmat yang ada di alam semesta ini, kekuasaan Allah di alam semesta ini, yang semua itu menjadi bukti-bukti kebenaran akan adanya Allah, akan besarnya kebutuhan kita kepada Allah. Dia tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkannya. Kemudian hal yang ketiga, bahwa orang yang kita dakwahi itu, kita ajak untuk memperhatikan bukti-bukti kebesaran Allah di alam semesta. Maka akan terlihat dengan jelas bagaimana dengan Tuhanmu dan bagaimana dengan Allah. Bahwa Allah itu kita lihat di alam semesta ini telah melakukan ini, telah memberikan ini, telah mengatur hal-hal yang ternyata Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah itu tidak mampu melakukannya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibandingkan dengan para hamba, ternyata para hamba itu tidak mampu berbuat apa-apa. Terlalu jauh perbedaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya itu. Bahwa para makhluk itu ternyata
lemah, sedangkan Allah itu maha kuat. Kita lihat di antara kehebatan yang dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh lawan Allah adalah menciptakan. Allah menciptakan langit. Para makhluk atau apa-apa yang dituhankan itu tidak mampu menciptakan langit. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. Maka itu semua adalah perbuatan Allah, kemampuan Allah. Sementara selain Allah tidak mampu melakukan itu. Sehingga kita lihat di sini, ini ada suatu perbuatan Allah yang tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian bagaimana kita perhatikan saat Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Kita memperhatikan surat Yasin ayat 78 sampai dengan ayat 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia dari tulang belulang yang sudah hancur. Maka mereka mempertanyakan itu. Kok bisanya nanti manusia itu akan hidup kembali setelah mereka itu dikubur, hancur, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada kecuali yakni remukan-remukan dari tulang belulang mereka. Maka dijawab, qala yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Maka dijawab, katakanlah kepada mereka, Allah itu mampu menghidupkan mereka dari hal yang lebih sulit daripada itu. Bahwa manusia itu asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini lebih sulit daripada mengulang. Di mana manusia itu telah ada, dihidupkan kembali. Telah menjadi tulang belulang, itu artinya bahwa dia itu pernah hidup. Sehingga tinggal diulang lagi apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Allah pernah menciptakan dia sebelum mati. Maka tinggal diulang lagi penciptaannya. Maka lebih mudah. Nah, jadi kita lihat bahwa orang yang berdakwah itu harus mampu mengajak orang berpikir ke arah ini. Kemudian di saat kita itu berdialog dengan orang-orang yang kafir, maka kita berdialog bahwa apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Sehingga yang kita ajak dialog itu adalah fitrahnya, nuraninya. Di mana setiap manusia itu memiliki fitrah, memiliki nurani. Maka ditundukkanlah manusia dengan diajak dialog nuraninya. Kita lihat salah satu contohnya adalah bagaimana kita itu berbicara dengan orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kita membacanya pada surat Al-Maidah ayat 75. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun. Tidaklah lain Al-Masih Isa anaknya Maryam itu kecuali seorang rasul,
seorang utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Telah lalu sebelum dia para rasul yang lain. Jadi kalau setiap rasul itu diibadahi, maka ada berapa yang harus diibadahi. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu adalah orang yang sangat jujur. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu anak seorang perempuan yang Allah sayang, Allah mengasihinya. Kenapa? Karena siddiqah, orang yang sangat jujur. Karena yakulani ta'am. Kedua-duanya sama-sama makan makanan. Isa memakan makanan, ibunya pun memakan makanan. Sehingga kita lihat ini kelemahan. Bagaimana Tuhan ternyata seperti manusia yang lain, membutuhkan makanan. Umbur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Maka perhatikan bagaimana kami menerangkan kepada mereka tentang bukti-bukti kebesaran Allah, dan perhatikan pula bagaimana mereka itu telah tertipu. Kok bisanya manusia diibadahi? Ini ada tipu daya. Ada orang-orang yang menipu mereka. Buktikan bahwa ini adalah tipuan. Jadi kita lihat catatan kita yang ketiga itu, kita mengajak orang untuk berpikir tentang bukti-bukti kebesaran Allah. Kemudian catatan kita yang keempat, bahwa kita itu harus pandai dalam melakukan at-targhib wat-tarhib. At-targhib, bagaimana kita itu membuat orang suka, berharap, membutuhkan. Jadi kita dorong orang itu untuk membutuhkan apa yang akan kita ajarkan, apa yang kita ajak mereka kepadanya. Dan tarhib, dan kita buat mereka itu memikirkan bahwa jika mereka tidak menerima, akibatnya berbahaya. Maka mereka diperingati, ditarhib, artinya dibuat mereka itu berpikir tentang akibat buruk dari jika mereka menolak. Nah, di antara hal yang penting adalah bagaimana berbicara tentang akhirat. Bahwa orang yang menerima dakwah ini akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang menolaknya akan masuk ke dalam api neraka. Sementara kematian itu ajal yang pasti akan datang. Tidak bisa ditunda. Setiap orang akan mati dengan pasti. Nah, kita perhatikan di antara contohnya adalah pada surat Nuh ayat 4. Nabi Nuh alaihissalam, yakni bagaimana membuat mereka itu mendekat kepada dakwahnya dengan targhib dan tarhib. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah itu akan mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Dan Allah memberikan waktu kepada kalian, kepada ajal, sampai ajal kalian itu datang. Dan ajal itu sesuatu yang pasti waktunya. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Sesungguhnya ajal Allah itu jika memang telah waktunya datang, tidak akan mampu orang untuk menundanya. Lau kuntum ta'lamun. Jika kalian adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti. Jadi kita lihat di sini penting sekali kita itu untuk orang.
dengan targhib dan tarhib. Kita harus mampu membuat orang itu membutuhkan, menyenangi, menginginkan. Di antaranya, di saat kita berbicara tentang akhirat, kita berbicara tentang surga. Semua orang ingin masuk ke dalam surga. Kemudian kita melakukan tarhib. Kita peringati orang. Di saat ajal datang kepada kalian, kalian akan kemana? Bisa jadi kalian di saat menolak dakwah ini, akibatnya kalian itu masuk ke dalam api neraka. Akan dikenai azab Allah. Nah, dari sini, ini 4 catatan kita di saat kita berhadapan dengan orang-orang yang mereka itu adalah orang kafir. Orang yang belum Islam. Maka kita memperhatikan dimulai dengan orang yang belum Islam itu mesti belum bertauhid. Ini hal yang paling penting. Orang yang belum Islam itu mesti beribadah kepada selain Allah. Maka ajaklah mereka bertauhid dan hanya beribadah kepada Allah dan menghindar dari apa-apa yang diibadahi selain Allah. Kemudian catatan yang kedua, bahwa di saat kita itu berdialog dengan orang yang masih kafir, maka kita mengajak mereka untuk melihat kepada alam semesta. Karena di alam semesta ini banyak bukti-bukti kebenaran. Sehingga dibuatlah mereka memperhatikan dengan mata pikiran mereka dan mata fisik mereka. Kemudian catatan kita yang ketiga adalah kita ajak dialog mereka itu dengan pembuktian-pembuktian berupa apa-apa yang ada di alam semesta ini, akan apa-apa yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Sehingga nampaklah dengan jelas perbedaan yang begitu jauh antara Allah dengan apapun yang diibadahi. Bahwa Allah itu mampu demikian, sementara yang diibadahi selain Allah itu tidak memiliki kemampuan itu. Makhluk-makhluk Allah juga, mereka itu lemah, membutuhkan Allah dan tidak dibutuhkan oleh Allah. Kemudian catatan yang keempat, bahwa kita ini dalam berdakwah mestilah menggunakan targhib dan tarhib. Kita buat orang itu suka dan membutuhkan apa yang kita dakwahi, dan kita peringati orang dari bahaya akibat dari menolak apa yang kita dakwahi. Inilah catatan kita terkait dengan pelajaran kita saat ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.